Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Kairunisa, absen 17, kelas 10 IPA 1 dari Sangga Perintis Putri 1. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Pramuka Penegak. Pramuka Penegak merupakan golongan sekaligus sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang berusia antara 16 sampai dengan 20 tahun. Tingkatan golongan pramuka penegak ini merupakan penggolongan pramuka berdasarkan usia didik setelah pramuka siaga atau usia 7 sampai 10 tahun dan pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Penggunaan istilah penegak sebagaimana istilah lainnya dalam kepramukaan diambilkan dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penegak atau kata dasar tegak merujuk pada tahap keberhasilan bangsa Indonesia dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahap tegaknya atau berdirinya Negara Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahap ini didahului oleh tahap-tahap sebelumnya seperti penyiagaan bangsa dan penggalangan persatuan dan kesatuan, yang mana kedua tahapan itu kemudian dijadikan nama golongan anggota gerakan pramuka siaga dan penggalang. Seseorang dapat menjadi pramuka penegak setelah menginjak usia 16 tahun. Sebelum dilantik menjadi pramuka penegak, calon pramuka penegak melewati masa yang dinamakan tamu ambalan selama sedikitnya 1 bulan. Selama menjadi tamu ambalan, calon penegak dapat mengikuti acara-acara tertentu dalam ambalan hingga kemudian dilantik dalam sebuah upacara penerimaan tamu ambalan. Pramuka penegak menggunakan kode warna berwarna kuning. Upacara dalam ambalan penegak menggunakan formasi barisan perlombaan atau berbanjar, yaitu menghadap satu arah dengan pinsa berada di depan dan anggota sangga lainnya di belakang pinsa. Bentuk barisan ini mengandung filosofi terbukanya pandangan dan pola pikir para pandega dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan sekitarnya. Kode kehormatan pramuka penegak. Sebagaimana golongan anggota gerakan pramuka lainnya, pramuka penegak memiliki kode kehormatan yang terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka atau janji penegak disebut sebagai Trisatya yang terdiri atas 3 butir janji. Sedangkan Dharma Pramuka ketentuan moral penegak disebut sebagai Dasa Dharma yang terdiri atas 10 butir sikap dan norma tindakan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kepramukaan maupun di luarnya. Adapun bunyi Trisatya dan Dasar Dharma untuk pramuka penegak adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengorganisasian pramuka penegak. Pramuka penegak dikumpulkan dalam kelompok-kelompok. Kelompok atau satuan terkecil disebut sangga yang terdiri atas 4-8 pramuka penegak. Nama-nama sangga mulai dari sangga perintis mengandung arti perintisan atau menjadi pembuka atau pelopor dalam kebajikan. Sangga penegak mengandung arti kemampuan mengambil keputusan yang arif dan
bijaksana. Sangga pencoba mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Sangga pendobrak mengandung pengertian keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Dan sangga pelaksana mengandung pengertian keberanian melaksanakan sesuatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Sangga dipimpin secara bergantian oleh pemimpin sangga atau disingkat pinsa yang dipilih dari oleh anggota sangga yang bersangkutan. 3 atau 4 sangga dengan total anggota antara 12 sampai 32 dihimpun dalam satuan yang lebih besar yang disebut sebagai ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang pemimpin sangga utama yang disebut pradana yang dipilih oleh para pemimpin sangga dalam pasukan tersebut. Pradana yang terpilih tetap menjadi pemimpin sangga bagi sangganya dalam kegiatannya. Ambalan penegak dibimbing oleh seorang pembina penegak dan seorang pembantu pembina penegak yang dipanggil dengan sebutan kakak, baik untuk putra maupun putri. Nama ambalan diambilkan dari nama-nama pahlawan atau tokoh sejarah, pewayangan ataupun legenda. Dalam ambalan dibentuk juga Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Penegak yang diketuai oleh pradana dengan dibantu oleh perangkatnya seperti pemangku adat, kerani atau sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dengan masa bakti selama 1 tahun. Tugas Dewan Penegak antara lain: 1. Merancang dan melaksanakan program kegiatan. 2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. 3. Merekrut anggota baru. 4. Membantu sangga dalam mengintegrasikan anggota baru dalam sangga. 5. Menyiapkan materi yang akan dibahas dalam majelis penegak. 6. Selain itu, untuk membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab dibentuk oleh Dewan Kehormatan Penegak yang bertugas menentukan pelantikan, penghargaan atas prestasi atau jasanya, dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan, serta merehabilitasi anggota ambalan. Sistem tanda kecakapan pramuka penegak. Kecakapan pramuka penegak terdiri atas kecakapan umum, kecakapan khusus, dan pramuka Garuda. Kecakapan umum ditempuh dengan menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU yang terdiri atas 2 tingkat, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Kecakapan khusus dicapai dengan menyelesaikan syarat kecakapan khusus yang memiliki 3 tingkatan, yaitu purma, madya, dan utama. Pramuka penegak yang telah menyelesaikan kecakapan umum pramuka laksana dapat menempuh pramuka Garuda. Nama tingkatan SKU penegak mulai dari bantara yang mempunyai pengertian kader, ajudan, pengawas pembangunan yang kuat, baik yang terampil serta bermoral Pancasila, sekaligus bermakna sebagai calon pemimpin bangsa dan negara yang masih belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam memimpin. Laksana mengandung arti pemimpin muda yang sudah sanggup mengemban dan melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara serta mempunyai tanggung jawab. Baik, sekian penyampaian materi dari saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, dan rajin mencuci tangan agar kita terhindar dari paparan virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.